Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan industri yang telah kelompok kami lakukan, yaitu kelompok 21. Nah, judul dari kegiatan yang kami lakukan adalah pengamatan kegiatan produksi dan implementasi sistem pneumatik pada dunia industri. Kemudian sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nah, di sini ada 4 anggota kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Afan Haludin. Kemudian ada anggota dua yaitu Oktavia Ayu Kusumardani. Yang kedua ada Ahnaf Zainul Mutakin dan yang ketiga adalah Multazim. Next, kemudian dalam kunjungan industri yang kami lakukan, kami mengunjungi 4 industri. Yang pertama adalah PT Sagai Kair Teknik Sejati, kemudian yang kedua adalah PT Aisin Indonesia, kemudian yang ketiga adalah PT Brilian Asia Teknologi, dan yang keempat adalah PT SMC. Yang pertama adalah PT Sagai Kair Teknik Sejati. Nah, PT Sagai Kair Teknik Sejati adalah perusahaan manufaktur yang mengkhususkan diri dalam produk pengkat untuk bisnis to bisnis. Bidang usaha yang menjadi fokus adalah manufaktur berbagai jenis baut, paku keling, sekrup, dan produk belakang murni. Produk ini banyak digunakan untuk aplikasi manufaktur seperti perusahaan otomotif, perusahaan elektronik, dan lain-lain dalam jangkauan domestik maupun ekspor. PT Sagai Kair Teknik Sejati ini didirikan pada tahun 1995 dan mulai beroperasi di Jakarta Pusat sebelum memutuskan untuk pindah ke Cikarang yang bertujuan untuk ekspansi bisnis dan memperluas kapasitas produksi. Dan kegiatan yang dilakukan di PT Sakai Kair Teknik Sejati. Nah, di PT Sakai Kair Teknik Sejati ini kami diarahkan untuk melihat berbagai proses produksi yang berlangsung, di mana pada PT Sakai Kair Teknik Sejati ini mengedepankan permintaan customer. Jadi ketika ada permintaan khusus maka mereka bersedia untuk melakukannya. Dan secara umum gambaran produknya adalah bagi menjadi bagian. Yang pertama adalah proses wire. Proses wire ini merupakan proses penyimpanan bahan baku atau penyediaan bahan baku yang berupa kawat-kawat, baik itu tembaga, besi, dan lain-lain. Nah, pada proses wire ini digunakan sistem FIFO atau first in first out, artinya produk yang barang material raw material yang pertama masuk akan diolah terlebih dahulu. Begitu juga pada produk yang lebih lama, lebih terbaru masuknya akan diolah lebih lama lagi, seperti itu. Artinya barang yang satu masuk maka satu itu akan langsung diproses, kemudian jika ada produk baru maka itu menunggu proses bahan pertama tadi selesai dibuat, seperti itu. Kemudian ada proses heating. Proses heating ini digunakan untuk memberi pembentukan baut yang dilakukan dengan cara pengepresan. Nah, kemudian ada proses rolling yang digunakan untuk membuat ulir pada baut. Kemudian ada proses secondary. Nah, proses secondary ini bertujuan untuk apa? Untuk sebagai perlakuan khusus, dimana tadi diajarkan bahwa ada bedakan mur dan ring dibedakan pada permintaan dari customer, sehingga pada sekunder ini apabila terdapat permintaan khusus maka akan diproses pada proses sekunder ini. Kemudian proses selanjutnya adalah proses heat treatment. Proses heat treatment ini adalah proses pemanasan atau pembakaran, di mana menggunakan alat furnace ya. Nah, proses ini bertujuan untuk memperkuat struktur baut sehingga lebih keras dan lebih tahan lama dan mengurangi pengeroposan seperti itu. Nah, proses treatment ini juga tergantung pada material yang digunakan, seperti itu. Kemudian ada proses plating. Nah, proses plating ini sebenarnya dilakukan terpisah. Proses plating ini adalah proses pewarnaan, seperti itu. Kemudian
ada proses final quality dan untuk mengecek apakah baut ini layak edar atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah proses packing, seperti itu, untuk pengemasan. Lanjut. Nah, itu adalah proses hasil dokumentasi yang kami lakukan. Nah, pertama adalah wiring, proses wiring. Dari ini berupa gulungan-gulungan kabel, kawat. Kemudian kedua adalah proses heading. Yang ketiga adalah proses rolling. Keempat, secondary dan head treatment. Lalu ada proses plating. Nah, proses plating ini karena terpisah, jadi terpaksa kami mengambil di web resmi dari PT Sagai Karitek Indonesia Jati. Dan yang terakhir adalah quality control, seperti itu. Nah, lanjut sekarang produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan ini seperti yang ada baut, skru, paku keling, dan mur, seperti itu. Dan juga ada special product. Dan permasalahan yang ada di PT Sagai Karitek Indonesia Jati, ada beberapa permasalahan yang kami temukan. Yang pertama adalah pemotongan bahan baku atau raw material yang berupa kawat besi masih dilakukan secara manual, yang mana pada proses ini sebenarnya memerlukan penilaian terkait panjang kawat yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah pada bagian pengemasan masih dilakukan dengan cara manual, dan besar kemungkinan ada masalah yang terjadi, di mana bila terdapat satu produk yang tidak sesuai jumlahnya, maka seluruh produk harus ditarik dan dilakukan pengecekan ulang. Kemudian yang ketiga adalah belum adanya backup daya dan sumber energi listrik yang ada masih terbatas atau tergantung pada listrikan. Jadi apabila terjadi masalah, maka proses produksi akan berhenti, seperti itu. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah untuk permasalahan di 1 dan 2, yaitu belum adanya pemotong kawat otomatis dan sistem pengemasannya masih belum full otomatis, maka perlu adanya penambahan alat otomasi yang ada sehingga sistem produksi yang ada lebih efisien dan lebih teliti. Kemudian untuk pemasangan dari sumber tegangannya yang masih hanya ada PLN saja, masih menggunakan PLN, maka besar kemungkinan trouble masih terjadi, sehingga dapat digunakan penambahan backup seperti generator set, seperti itu. Kegiatan yang dilakukan di PT Aisin Indonesia. Nah, di PT Aisin Indonesia ini pertama kita mengunjungi lobi. Nah, di ruang lobi ini terdapat berbagai prototipe produk yang diproduksi di PT Aisin Indonesia. Nah, produk-produk apa saja? Yaitu pertama adalah clad clover, kemudian clad disc, door look, door frame, door hinge, door handle, hood look, window regulator, intake manifold, dan cover head cylinder. Nah, yang kedua kita diarahkan untuk ke pusat sumber tenaga listrik yang digunakan. Nah, di PT Aisin Indonesia ini digunakan dua buah sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik utamanya berasal dari PT Cikarang Listrindo. Kemudian digunakan juga energi renewable energy atau pembangkit ramah lingkungan. Nah, yang berupa pembangkit panel surya atap yang bertipe off-grid. Nah, pembangkit panel surya ini di PT Aisin Indonesia sendiri mengcover sekitar 10% dari seluruh daya yang digunakan. Nah, dan untuk rencana kedepannya akan ditingkatkan hingga mencapai 20%, seperti itu. Nah, untuk kunjungan selanjutnya adalah pengunjungan ke lab pengujian produk. Nah, di pengujian produk tersendiri sedang dilakukan pengujian. Nah, pengujian yang dilakukan terkait sistem engsel pintu mobil, yang mana
pengujian dilakukan untuk menguji ketahanan penggunaan pengulangan sistem buka tutup engsel ya. Nah, dalam pengujian tersebut dilakukan menggunakan robot. Nah, robot tersebut melakukan sistem buka tutup secara berulang-ulang hingga puluhan ribu kali. Itu. Kemudian kunjungan yang berikutnya adalah ke plan produksi. Nah, di plan ini terdapat berbagai produksi yang salah satunya adalah pen perakitan kopling. Nah, di pen perakitan kopling telah digunakan sistem IoT sederhana yang dimanfaatkan untuk mengetahui statistik pengerjaan produk. Nah, di IoT sederhana ini pengimplementasinya adalah sebagai pemermudah statistik. Nah, di mana ada contohnya adalah misal pada hari ini produk yang dihasilkan berapa dan ada masalah apa, dan produk yang kurang di hari ini adalah berapa, seperti itu. Dan kemudian untuk sistem pengangkutan barang digunakan dua sistem, yaitu sistem manual dan sistem otomasi. Nah, di sistem manual ini menggunakan sistem dorongan manual dan menggunakan tenaga manusia, dan yang kedua adalah berbasis otomasi yang menggunakan kereta berbasis line follower dan conveyor. Conveyor ini menggunakan pemrograman dari PLC. Nah, dan yang kunjungan terakhir adalah ke pusat pelatihan dan penelitian. Nah, pusat pelatihan dan penelitian ini digunakan untuk melatih karyawan atau peserta magang sebelum terjun langsung ke tempat kerja dan penelitian. Oke, kemudian selanjutnya adalah produk yang dihasilkan di PT Aisin Indonesia. Nah, seperti yang dikatakan tadi, produk-produknya ini dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu body part. Body part ini terutama untuk bagian pintu mobil ya. Kemudian ada bagian drivetrain atau kampas kopling, dan yang ketiga adalah engine part. Nah, pada body part ini terutama pada bagian pintu mobil ada door lock atau kunci mobil, ada striker atau pengait, nah door hinge, ada atau engsel, kemudian ada roller upper, door check, hot loop, door frame, dan window regulator pada sistem buka tutup kaca mobil. Kemudian ada drivetrain atau kanvas kopling yang menjadi dua produk, yaitu clutch disc dan clutch cover atau penutupnya. Kemudian yang bagian engine part yaitu berupa cylinder head cover dan intake manifold. Nah, permasalahan yang kami temukan di PT Aisin Indonesia ini adalah pertama, yaitu terdapat ketidakstabilan pada sistem kelistrikan yang ada, di mana faktor dayanya tidak stabil dan kadang itu fluktuatif sampai kurang dari 0,8. Nah, di mana pada keadaan tersebut akan menimbulkan tidak efisiensian biaya, di mana pada umumnya apabila faktor daya kurang dari 0,85, maka akan terdapat penambahan biaya terkait penggunaan mesin listrik induktif yang terlalu banyak itu, sehingga jika faktor dayanya kurang dari 0,8, maka biaya yang dihasilkan akan lebih tinggi, seperti itu. Solusi yang dapat kami tawarkan adalah perlu adanya pembenahan ulang terkait sistem kelistrikan yang ada. Nah, pada dasarnya untuk faktor daya yang tidak stabil, terutama kurang dari 0,9 atau 0,85, nah dapat dilakukan penambahan suatu kapasitor bank. Nah, kapasitor bank ini dapat mengurangi daya reaktif induktif pada motor listrik, karena
kapasitor bank ini bersifat daya kapasitif ya, reaktif kapasitif seperti itu, sehingga apabila daya kapasitor bank ini naik, maka daya reaktif induktifnya akan menurun dan faktor dayanya akan meningkat seperti itu. Kemudian kunjungan yang ketiga adalah ke PT Brian Asia Technology. Nah, di PT Brian Asia Technology ini merupakan kependekan dari PT BAT ini merupakan unit bisnis yang berada di bawah naungan PT Sinar Buana Mutiara berada di bawah PT Sinar Mutiara Cakrabuana atau SMC. Nah, perusahaan ini terletak di Jalan Jababeka 6 Blok 7 nomor 70 nomor 7A kawasan industri Jababeka 1 Cikarang, Jawa Barat. Nah, di PT BAT ini berfokus pada rekayasa integrasi sistem dan otomasi produk. Nah, rangkaian produk BAT terdiri dari industrial equipment dalam berbagai industri dan proses seperti automasi, robotic system, JIG, dan hydraulic power pack. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan di PT BAT. Nah, pada kunjungan di PT BAT kami diperkenalkan 3 produk berupa pertama produk robot handling yang merupakan lengan robot yang dapat memindahkan barang dari satu sisi ke sisi lain. Nah, robot ini untuk memindahkan barang dan menyusunnya kembali itu perlu dilakukan pemrograman terlebih dahulu terkait sistem penataannya seperti itu. Dan yang kedua adalah robot handling yang lebih kecil yang berfungsi untuk memindahkan benda yang kecil sesuai dengan bentuknya. Nah, robot ini hampir sama seperti robot yang pertama tadi, tapi itu dapat mengklasifikasikan benda-benda seperti koin yang berbentuk lingkaran dan kotak menjadi dan menggolongkannya sesuai bentuknya seperti itu. Nah, oh ya, pada robot handling yang pertama tadi sebenarnya menggunakan untuk sistem pengangkutannya sendiri dia menggunakan mesin vakum ya, dan dia menggunakan beberapa motor dengan eksis yang bisa berputar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah alat ionizer yang terdiri dari beberapa tabung pipa dan saluran ionisasi sebagai pengsterilisasi ya, produk tutup bot galon seperti itu. Oke. Nah, ini adalah dokumentasi yang pada bagian kiri adalah lengan robot ya yang digunakan untuk memindahkan barang. Nah, yang pada tengah atas ini merupakan tampilan untuk mengatur produk lengan robot tersebut. Nah, di bagian kanan ini merupakan sistem panel yang ada pada mesin ionizer tadi. Nah, di sini menggunakan PLC dengan tipe CP1H. Kemudian ada MCB, terus yang ada power supply, kemudian ada itu kontaktor dan juga ada beberapa kabel. Nah, pada mesin ini itu sebenarnya mesin yang digunakan adalah menggunakan 2 mesin vakum yang digunakan untuk menyedot debu dan kotoran atau bakteri, itu menggunakan ion. Nah, di bagian tengah bawah ini adalah sistem HMI atau Human Machine Interface yang mana digunakan untuk mengoperasikan dari alat ionizer tersebut. Oh ya, dalam alat ionizer tersebut juga menggunakan 2 sistem, yaitu 3 sistem saya, manual, semi auto, dan full auto. Kemudian permasalahan yang kami temukan di PT BAT
Nah, yang pertama adalah kurang rapinya penataan dan penempatan barang di lokasi kerja, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan suasana kerja yang kurang nyaman serta adanya kesulitan dalam pencarian suatu barang tertentu. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya programmer yang ada. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut kami memberikan solusi yang pertama dapat diterapkan adalah sistem kerja berupa 5S, yaitu seri, pemilahan atau seiton, kemudian penataan, seiso, pembersihan. Nah, ketiga ini merupakan fondasi utama dalam 5S. Nah, kemudian adalah seiketsu pertahankan untuk mempertahankan 3S yang pertama tadi, ada pemilihan, penataan, pembersihan. Kemudian Setsuke atau pemberdayaan bola dari diri sendiri, seperti itu. Kemudian untuk masalah kurangnya programmer dapat melalui penambahan pekerja melalui rekrutmen untuk menambah jumlah programmer yang ada, seperti itu. Kemudian pada PT SMC. Nah, PT SMC merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual peralatan kontrol otomatis, filter sinter, dan berbagai jenis peralatan filtrasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1959 oleh Yoshiki Takada, orang dari Jepang. Sekarang PT SMC berkantor pusat di berbagai kota di Jepang, seperti itu. Kemudian kegiatan yang kami lakukan di PT SMC yaitu kami diberi beberapa modul. Yang salahnya adalah modul selenite valve, yang mana terdapat beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai single, kemudian double, close center, exhaust center, pressure center, dan dual port valve normally closed. Ini dari gambar kanan ini kan bentuk modul yang disediakan oleh PT SMC. Tuh. Nah, implementasi sistem pneumatik pada otomasi industri. Nah, sistem pneumatik ini kalau pada industri sangat bermanfaat atau sangat diperlukan, yang mana salah satunya adalah sebagai pencakram benda kerja, kedua penggeseran benda kerja, dan ketiga adalah pengaturan posisi. Nah, adalah pencakram benda kerja, di mana sistem pneumatik ini dapat digunakan untuk mencekam benda kerja itu, atau untuk mengambil barang dan memindahkannya ke tempat lain. Nah, kelebihan pencekam benda kerja menggunakan sistem pneumatik adalah pertama, hemat biaya, kedua, pencengkraman tinggi, kemampuan untuk menggenggam berbagai dapat digunakan untuk mencengkram berbagai konfigurasi benda kerja, terus kekuatan dalam mencengkram benda kerja itu dapat disesuaikan. Oh iya, dan yang selanjutnya cara kerja pencekam benda kerja. Nah, cara kerjanya adalah pertama, apabila ada udara terkompresi yang terhubung ke silinder belakang, maka sistem pneumatik akan membuka capit atau membuka seperti itu. Kemudian apabila udara terkompresi terhubung ke silinder depan, maka sistem pencapit akan tertutup. Kemudian fungsi valve yang selanjutnya adalah sebagai penggeser benda kerja. Nah, penggeser benda kerja ini menggunakan dua silinder untuk memasukkan benda ke dalam kotak. Nah, pada gambar tersebut ada satu barang dari rak akan didorong oleh sistem pneumatik satu, kemudian dari pneumatik satu akan didorong oleh benda untuk menempati objek atau tempat yang telah disediakan, seperti itu. Dan cara kerja penggeser benda kerja. Nah, cara kerja dari penggeser benda kerja adalah apabila udara masuk dari tengah ini, nomor 1 yang warna pink ini, maka apabila udara masuk dari sini, maka dia akan mengisi ruang di sini. Nah, akan menggeser
tongkat yang ini, sehingga dia akan terjadi penggeseran keluar seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk menutupnya. Nah, dan ini udara akan masuk dari sini, dan ruang sini akan terisi dan sini akan mundur. Nah, sehingga udara yang tadinya masuk dari sini akan keluar seperti itu. Selanjutnya untuk sistem pneumatik sebagai pengatur posisi, mana pada pengatur posisi ini dapat digunakan untuk mengatur katup seperti itu. Katup ada seperti ini, di sini sekitar sini katupnya, sehingga dua ini akan dapat lewat sini apabila katup yang di sini terbuka, dan tidak akan lewat apabila katup yang di sini tertutup. Seperti itulah cara kerja pengaturan posisi. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu control valve, yaitu pertama adalah air line, itu diagram. Terus ini adalah tempat air supply atau supply udara, dan ini adalah kontrol sinyal, dan ini adalah positioner. Nah, untuk pemrogramannya sendiri dapat digunakan PLC. Ini juga untuk mengatur sinyal. Apabila ada sinyal supply udara masuk, dan akan mendorong valve untuk tertutup. Kemudian apabila ada sinyal untuk mati, maka udara akan keluar dan valve akan terbuka, dan aliran dapat mengalir. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah dari KKL yang telah dilakukan, yaitu sebagai mahasiswa elektro, kita dapat mempraktikkan ilmu yang didapat pada masa kuliah di hampir semua industri yang ada, ya, karena hampir setiap industri itu pasti menggunakan energi listrik dan hal-hal yang berhubungan dengan kelistrikan. Pada kasus nyata, yaitu pada perusahaan yang telah kami kunjungi, yaitu PT Sagai Teknik Industri Jati, PT Aisin Indonesia, PT SMC, dan PT BAT. Nah, pada PT Sagai Teknik Industri Jati, lulusan elektro dapat mengamalkan ilmunya pada bagian sistem kendali, terutama pada mesin dan analisis sistem kelistrikan. Nah, kemudian pada PT Aisin Indonesia, lulusan elektro dapat digunakan pada sektor penelitian, perencanaan sistem operasi dan IoT, pengawasan, pengecekan, dan perancangan sistem dan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sedangkan pada PT SMC dan BAT dapat ditemukan pada pemrograman terkait bidang IoT dan otomasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.